Di usia bayi-bayi tahun ke atas, banyak wanita mulai mengalami keluhan yang sulit diungkapkan. Buang air kecil tanpa sadar, atau ngompol tiba-tiba saat beraktivitas. Banyak yang berpikir, mungkin ini memang bagian dari menjadi tua. Tapi faktanya tidak demikian. Anda tidak sendirian, dan yang paling penting, Anda bisa mengatasinya. Penelitian menunjukkan bahwa ada 8 kebiasaan umum yang sering dilakukan tanpa disadari setiap hari, yang secara perlahan melemahkan kandung kemih Anda. Dalam video ini, kami akan mengungkap secara lengkap 8 kebiasaan tersembunyi yang memicu kebocoran kandung kemih, serta cara-cara sederhana untuk mengendalikannya, agar Anda bisa menjalani hari-hari dengan lebih percaya diri, nyaman, dan bebas dari rasa cemas saat bepergian. Mari kita membahas lebih dalam 8 kebiasaan yang tanpa disadari memperburuk kondisi kandung kemih dan cara menghindarinya, agar Anda bisa menjalani hari-hari dengan percaya diri dan nyaman. Selamat datang di channel Cahaya Usia Tua. Tekan subscribe dan like untuk mendukung kami berbagi tips hidup sehat dan bahagia di usia lanjut. Pertama, hindari menahan buang air kecil terlalu lama. Banyak yang berpikir bahwa menahan pipis bisa melatih kandung kemih agar berkapasitas lebih besar. Namun faktanya ini justru bisa menyebabkan otot kandung kemih melemah dan memperburuk inkontinensia. Jika Anda terus menunda buang air kecil, urin akan menumpuk, menekan dinding kandung kemih, dan lama-kelamaan ototnya tidak lagi mampu menahan cairan secara optimal. Biasakan mengosongkan kandung kemih setiap 3 hingga 4 jam. Bahkan jika belum terasa, sangat ingin buang air kecil. Kedua, jangan membatasi asupan cairan secara berlebihan. Banyak yang keliru mengira bahwa mengurangi minum air dapat mencegah bocornya urin. Padahal, tubuh tetap membutuhkan cairan untuk menjaga kelembapan jaringan dan fungsi organ, termasuk kandung kemih. Kekurangan cairan justru membuat urin lebih pekat, memicu iritasi pada dinding kandung kemih, dan akhirnya menyebabkan Anda sering merasa ingin pipis atau malah mengalami bocor. Minumlah cukup air putih, sekitar 6 hingga 8 gelas sehari, kecuali dokter menyarankan hal berbeda karena kondisi medis tertentu. Ketiga, hindari konsumsi minuman berkafein secara berlebihan. Kafein yang terdapat pada kopi, teh, atau minuman bersoda dapat menstimulasi kandung kemih secara berlebihan, sehingga membuat Anda lebih sering buang air kecil atau meningkatkan risiko kebocoran. Kafein juga bersifat diuretik ringan, menyebabkan ginjal menghasilkan lebih banyak urin. Jika Anda pecinta kopi, cobalah membatasi hingga 1 cangkir sehari dan ganti sisanya dengan air putih atau teh herbal tanpa kafein. Keempat, jangan biasakan makan atau minum sebelum tidur. Mengonsumsi cairan atau makanan setidaknya 2 jam sebelum waktu tidur dapat meningkatkan produksi urin di malam hari, memaksa Anda terbangun untuk buang air kecil, bahkan bisa jadi tiba-tiba basah tanpa Anda sadari. Untuk membantu kandung kemih beristirahat, pastikan jadwal makan malam atau ngemil malam dilakukan lebih awal. Bila Anda membutuhkan minum, cukup 1 atau 2 teguk saja sebelum tidur dan utamakan air putih. Kelima, waspadai konsumsi makanan yang bersifat iritatif bagi kandung kemih. Beberapa jenis makanan seperti makanan pedas, asam, tomat, jeruk, coklat, serta pemanis buatan seringkali memperburuk kondisi kandung kemih ataupun membuatnya lebih sensitif. Makanan-makanan ini bisa menimbulkan rasa panas, nyeri, atau keinginan pipis yang mendesak secara tiba-tiba. Jika Anda sering mengalami bocor setelah makan makanan tertentu, cobalah mencatatnya, lalu perlahan hindari atau kurangi dari menu harian. Keenam, berhati-hatilah dengan kebiasaan merokok. Merokok bukan hanya berkontribusi terhadap berbagai penyakit serius, tetapi juga melemahkan otot-otot dasar panggul yang menopang kandung kemih. Batuk kronis akibat merokok juga dapat meningkatkan tekanan dalam perut sehingga memicu bocornya urin saat batuk, tertawa, atau bersin. Mengurangi atau berhenti merokok adalah investasi besar terhadap kesehatan kandung kemih dan kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Ketujuh, jangan abaikan pentingnya latihan otot dasar panggul. Banyak wanita lanjut usia tidak menyadari bahwa otot-otot dasar panggul secara perlahan melemah seiring pertambahan usia, terutama setelah melahirkan atau karena perubahan hormon menopause. Akibatnya, kemampuan otot untuk menahan tekanan pada kandung kemih menjadi berkurang dan urin lebih mudah bocor. Luangkan waktu untuk melakukan latihan dasar panggul atau dikenal dengan nama latihan Kegel, dengan cara mengencangkan otot-otot sekitar saluran kencing selama beberapa detik lalu rileks. Latihan ini sebaiknya dilakukan setiap hari minimal 3 set, masing-masing 10-15 kali. Kedelapan,
Jangan mengabaikan berat badan yang berlebih. Berat badan berlebihan, terutama di area perut, dapat memberikan tekanan tambahan pada kandung kemih dan otot-otot penyangganya. Hal ini memperburuk risiko inkontinensia urin. Dengan menurunkan berat badan secara perlahan dan sehat, misalnya dengan mengatur pola makan rendah lemak dan rutin beraktivitas fisik sesuai kemampuan, Anda dapat mengurangi tekanan tersebut dan membantu kandung kemih jadi lebih kuat mengontrol urin. Selain menghindari 8 kebiasaan di atas, ada beberapa langkah tambahan yang bisa membantu Anda agar tidak lagi sering mengalami mengompol atau bocor urin pada usia lanjut. Pertama, buat jadwal buang air kecil yang teratur. Biasakan pergi ke toilet bahkan bila belum sangat kebelet, misalnya setiap 3 atau 4 jam sekali. Proses ini disebut bladder training atau pelatihan kandung kemih. Jika Anda melakukannya secara konsisten, lambat laun kandung kemih terbiasa menahan urin dengan lebih baik. Kedua, kenali dan hindari pemicu pribadi. Setiap orang memiliki pemicu yang berbeda-beda. Misalnya, beberapa wanita merasa kandung kemih mereka lebih mudah bocor setelah tertawa lepas, mengangkat benda berat, atau berjalan cepat. Catat aktivitas yang sering dikaitkan dengan bocornya urin dan cari solusi terbaik, misalnya berhenti sebentar ketika ingin batuk atau tidak memegang barang terlalu berat. Ketiga, gunakan pakaian yang mudah dilepas. Pada usia lanjut, menora waktu ekstra untuk membuka kancing atau resleting bisa membuat Anda tidak sempat ke toilet. Pilihlah celana longgar dengan pinggang karet atau pakaian dengan sistem pengait yang praktis. Keempat, pasang lampu malam kecil di sepanjang jalan menuju kamar mandi, terutama bila Anda sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil. Dengan pencahayaan yang cukup, Anda tak perlu terburu-buru atau takut terjatuh saat menuju toilet. Kelima, jangan ragu berkonsultasi dengan dokter atau fisioterapis spesialis. Jika semua langkah sudah dicoba, namun Anda tetap mengalami bocor urin dengan frekuensi tinggi atau volume besar, bisa jadi ada masalah kesehatan yang mendasarinya. Seperti infeksi saluran kemih, diabetes, gangguan saraf, atau efek samping obat-obatan tertentu. Dokter akan melakukan pemeriksaan dan memberikan saran maupun terapi sesuai kebutuhan Anda. Di samping itu, kesehatan mental juga penting diperhatikan. Jangan biarkan rasa malu membuat Anda menutup diri atau enggan beraktivitas. Inkontinensia adalah kondisi wajar pada usia lanjut, dan dengan tindakan tepat, Anda tetap dapat menjalani hidup aktif dan produktif. Latihan fisik ringan seperti berjalan kaki, peregangan, yoga lansia, dan senam ringan sangat dianjurkan. Aktivitas ini membantu menjaga fleksibilitas tubuh, melancarkan peredaran darah, serta memperkuat otot-otot penopang kandung kemih. Selain itu, kegiatan sosial, hobi, dan berkumpul bersama keluarga juga dapat membantu mengalihkan pikiran dari kekhawatiran berlebihan dan meningkatkan rasa bahagia yang berdampak pada kesehatan secara keseluruhan. Banyak wanita lanjut usia yang merasa terasing atau malu membicarakan masalah kebocoran kandung kemih. Padahal, semakin dini masalah ini diatasi, hasilnya akan lebih baik. Jangan ragu untuk berbicara secara jujur dengan orang terdekat atau tenaga kesehatan jika Anda merasakan gejala, agar bisa segera mencari solusi bersama. Selain itu, ada berbagai produk pendukung yang dapat membantu Anda, seperti popok dewasa, liner khusus wanita, atau celana penyerap urin yang mudah dilepas pasang. Produk-produk ini dirancang agar terasa nyaman dan tipis, sehingga hampir tidak terlihat di balik pakaian. Penggunaannya dapat membantu menjaga kepercayaan diri saat beraktivitas di luar rumah. Bila Anda mendapati urin berubah warna menjadi sangat gelap, keruh, atau berbau tajam, disertai nyeri pinggang, demam, atau ada darah dalam urin, ini bisa menandakan infeksi saluran kemih atau masalah medis lain yang lebih serius. Jangan tunda untuk memeriksakan diri ke dokter. Ada pula kebiasaan baik yang dapat mencegah kebocoran urin, seperti tidak terburu-buru ketika ke toilet untuk memastikan kandung kemih benar-benar kosong. Duduklah dengan posisi santai, dan cobalah melakukan jeda sejenak sebelum bangkit berdiri, agar urin tersisa bisa dikeluarkan. Selain latihan kegel, terdapat latihan dasar panggul dengan alat bantu sederhana, seperti bola latihan panggul atau alat biofeedback. Alat-alat ini membantu Anda mengidentifikasi dan memperkuat otot-otot penahan kandung kemih dengan cara yang lebih terarah. Namun tetap konsultasikan dengan dokter atau fisioterapis sebelum memulai latihan dengan alat bantu. Polusi stres juga harus dikelola agar tidak memperparah kebiasaan mengompol. Stres dan kecemasan bisa membuat otot-otot tubuh tegang, termasuk otot kandung kemih.
Tenangkan diri dengan napas dalam, meditasi ringan, atau mendengarkan musik relaksasi favorit Anda. Jangan lupa memperhatikan kesehatan usus. Seringkali, sembelit atau sulit buang air besar menyebabkan tekanan berlebih pada kandung kemih dan memperburuk kebocoran urin. Pastikan Anda mengonsumsi cukup serat dari buah, sayur, dan biji-bijian. Sertakan pula minum air cukup setiap hari. Di balik semua penyesuaian dan usaha yang Anda lakukan, yang terpenting adalah mengedepankan sikap sabar dan konsisten. Perubahan memang tidak berlangsung seketika, tetapi setiap langkah kecil yang Anda tempuh akan memberikan hasil nyata seiring waktu. Banyak wanita berusia lanjut yang telah berhasil mengurangi bahkan menghentikan kebiasaan mengompol dengan membangun rutinitas baru, menjaga pola makan, aktif berolahraga, serta berani berbicara terbuka mengenai masalah kesehatannya. Anda pun bisa menjadi bagian di antara mereka yang menjalani usia senja dengan mandiri dan percaya diri. Kesimpulannya, hindari 8 kebiasaan yang dapat memperburuk kebocoran kandung kemih, yaitu menahan buang air kecil terlalu lama, membatasi cairan secara berlebihan, konsumsi kafein berlebihan, makan dan minum sebelum tidur, mengonsumsi makanan, minuman iritatif, merokok, mengabaikan latihan dasar panggul, serta mengabaikan berat badan berlebihan. Dengan sedikit perubahan gaya hidup, latihan, konsultasi dengan tenaga kesehatan profesional, dan dukungan keluarga tercinta, Anda dapat menjalani hari-hari yang bebas rasa malu, nyaman, dan tetap produktif meski usia telah lanjut. Di usia senja, setiap langkah kecil menuju kesehatan dan kenyamanan adalah cahaya bagi hidup kita. Ingatlah, Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Banyak orang tua lainnya juga sedang berjuang, dan saling berbagi adalah bentuk kekuatan. Jika Anda punya pengalaman serupa, atau ingin berbagi cerita dan dukungan, tuliskan di kolom komentar. Setiap kata Anda bisa menjadi cahaya dan penghiburan bagi sesama. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video bermanfaat dari Cahaya Usia Tua. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan terus bersinar.